puas dengan aku, Riz. Tante Lydia, Riz. Sebaiknya Ade masuk ke dalam untuk memastikan bahwa itu jasad Ibu Lydia Marsiana. Nggak mungkin. Mama saya masih hidup. Korban wanita dari kecelakaan yang terjadi tadi siang dengan inisial LM dinyatakan telah meninggal dunia. Lydia. Berita bagus. Ini berita yang udah kutunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya, aku berhasil juga. Sekarang gak ada lagi orang yang berani ngancem-ngancem aku. Rizky, stop! Rizky, Rizky. Lo juga harus tahu semuanya. Kalau selama ini kebahagiaan lo direnggut sama Om Alex. Stop! Udah Pangeran, udah. Dia terlaluan sayang. Seenaknya nuduh papa aku. Gua gak pernah nuduh. Bokap lo emang seorang pembunuh. Papa benar-benar kehilangan seorang sahabat dan rekan kerja terbaik Papa, Pangeran. Syukurlah Pangeran percaya kalau aku benar-benar down karena peristiwa kecelakaan Lydia. Selamat beristirahat dengan tenang, Lydia. Putri, Tristan mana sayang? Kan biasanya dia nganter sampai depan. Atau jangan-jangan kamu yang nganterin Pangeran ya? Iya Put. Ibu udah bilang kamu kan Put untuk jauhin Pangeran. Kamu susah bener nurut sama ibu sayang. Tante Nawang. Citra, Dinda. Putri pulang bareng kita kok. Bener Tante, tadi emang kita berdua gak pengen turun sih Tante, cuman kalau dipikir-pikir gak enak juga, takut Tante salah paham kan, ngiranya Putri dianterin sama Pangeran. Tante minta maaf ya. Yaudah kalau gitu Tante, kita pamit ya. Kalian gak mampir dulu? Nggak usah Tante, lagian ini udah malam juga kok. Iya, makasih ya kalian udah nganterin Putri sampai sini. Sama-sama Tante. Put, duluan ya. Duluan Tante. Kita pamit. Malam Tante. Hati-hati ya. Put. Put, maafin ibu ya. Ibu puas kan? Karena ibu lihat aku nggak dianterin sama Pangeran pulangnya. Kenapa kamu ngomong seperti itu, Put? Ibu tuh sadar nggak sih, Bu? Apa yang ibu lakuin ke aku itu udah keterlaluan. Ibu tuh mau sampai kapan kayak gini terus? Putri tunggu. Putri. Sini dulu. Kamu mau ngapain Putri? Mau ngapain? Mimi mau jelasin ke Putri kalau Mimi begini ada alasannya, Pi. Oke. But not now. Chill. Ya, nanti. Biarin Putri tenang dulu. Ya, udah. Nggak bisa. No. Nggak bisa, Pi. Pi. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Udah.
Put, Ibu minta maaf ya sayang. Ibu punya alasan yang kuat kenapa Ibu Nggak usah ngomongin ini. Kalau ibu nggak bisa kasih aku penjelasan yang jelas kenapa ibu nentang hubungan aku sama pangeran. Kalau ibu bilang sama aku, ibu ngelakuin ini demi kebaikan aku. Aku nggak ngerti kebaikan apa maksud ibu. Karena ibu udah bikin aku nggak enak di depan Citra sama Dinda. Sayang, Ibu minta maaf Put karena tadi Ibu nggak bisa nahan emosi. Karena belakangan ini Ibu tuh banyak pikiran sayang. Apalagi tadi Ibu dengar kalau Tante Lydia kecelakaan. Kamu tahu kan kalau Tante Lydia meninggal. Ya aku tahu Bu. Ibu merasa kehilangan dengar berita duka ini, Put. Dan Ibu kasihan sama Rizky. Kamu mau maafin Ibu kan, sayang? Pipi kamu, Put. Pipi kamu lebam, sayang. Kamu gak apa-apa kan, Put? Bu, aku mau istirahat, aku capek. Tapi kamu yakin gak apa-apa? Maafin Ibu ya, Bu. Kamu istirahat, sayang. Sabar deh. Bokap lu penyebab masalah buat semua orang. Lo apa-apaan sih, Ki? Gue tahu. Lo sekarang lagi sedih banget. Hati lo lagi hancur. Tapi lo gak bisa seenaknya fitnah orang tanpa bukti. Gue gak fitnah. Lo juga harus tahu semuanya, Put. Kalau selama ini kebahagiaan lo direnggut sama Om Alex. Kenapa Rizky bisa nuduh Om Alex yang udah nyelakain Tante Lydia? Atas dasar apa Rizky ngomong kayak gitu? Rizky juga bilang kalau Om Alex sudah merenggut kebahagiaan gue selama ini. Apa yang dimaksud Rizky soal Om Alex yang menentang keras hubungan gue sama pangeran ya? Atau mungkin ada maksud yang lain? Biasanya kami itu mengawal Bu Lydia dalam satu mobil. Tapi kali ini Bu Lydia meminta untuk menyetir sendiri mobilnya, Pak. Bapak tahu alasan Bu Lydia kenapa ingin mengemudikan sendiri, Pak? Oh, enggak, Pak. Bu Lydia hanya meminta kami untuk mengikutinya kemanapun dia pergi, Pak. Dan saya juga menaruh GPS di dalam mobilnya, Pak. Agar saya juga tidak kehilangan jejak dan bisa mengikuti kemanapun Bu Lydia pergi. Jadi Bapak tahu persis kejadian kecelakaan yang menimpa Bu Lydia? Itu dia, Pak. Ada selisih waktu, Pak, antara kami dan Bu Lydia. Waktu itu tiba-tiba mobil kami kempes, Pak. Jadi kami perlu waktu untuk memperbaikinya, Pak. Ban mobil kempes. Bapak tahu nggak kenapa ban mobil itu bisa kempes? Kami buru-buru, Pak, waktu itu, Pak. Jadi kami tidak sempat mengecek ban mobil kami yang kempes, Pak. Dan saya juga ditelepon oleh Bu Lydia, Pak, waktu itu memberitahu bahwa rem mobilnya blong. Jadi kami buru-buru untuk mengejar Bu Lydia waktu itu, Pak. Dia harus nyolok depan gue. Pakai ngomong segala kalau papa yang udah ngebunuh Tante Lydia. Depan semua orang, depan polisi lagi.
besok pemakamannya Tante Lydia. Dengan gue telepon Rizky nggak ya? Tapi kalau gue telepon dia, ntar yang ada dia malah makin emosi ke gue. Gue jadi ingat sesuatu yang Tante Lydia pernah omongin ke gue. Pangeran, tolong ya, Tante mohon sama kamu jangan pernah libatin Rizky dalam masalah kalian. Udah, kamu tanyain aja sama papa kamu. Tante, aku mohon sama Tante. Kalau ini ada hubungannya sama Putri sama Bu Nawang itu sangat penting buat aku, Tante. Ki, tolong lo jujur sama gue, Ki. Kenapa Ibu Nawang berubah sama gue sikapnya? Ini penting banget buat gue. Please lo jujur sama gue. Dulu Tante Lydia pernah ngomong itu sama gue. Tapi maksud omongan dia apa ya? Dan sekarang Tante Lydia udah gak ada. Gue bisa nanya ke siapa? Gue harus ngomong ke siapa supaya gue tahu kenapa papa sama ibu selalu menentang hubungan gue sama Putri. Halo, Halo? Putri. Kamu harus jauhin pangeran. Atau saya akan lenyapkan kamu. Maaf Om, tapi saya nggak bisa lakuin itu. Karena saya sangat mencintai pangeran. Nggak ada yang bisa misahin kita Om. Hanya maut yang bisa memisahkan kita berdua. Oke, baik. Kalau menurut kamu, cuman maut yang bisa memisahkan kalian. Saya akan wujudkan keinginan kamu itu. Om Alex? Om Alex, please, aku mohon Om, jangan Om. Om Alex, please. Om. Om, please, Om. Om Alex, Om. Sumpah, mimpi gue serem banget. Dan rasanya mimpinya kayak bener-bener nyata lagi.
Jam segini, kira-kira batu bata masih bangun gak ya? Gue pengen video call batu bata. Kamu belum tidur? Aku belum bisa tidur. Kamu sendiri, kok kamu belum tidur? Ini udah jam 2 loh. Iya, tadi tuh aku udah tidur. Tapi tiba-tiba aku bangun karena mimpi buruk. Ya ampun, kamu mimpi buruk apa sayang? Pasti karena kamu gak mimpiin aku deh. Makanya mimpi buruk. Enggak. Aku gak mau inget-inget mimpi itu. Aku takut itu jadi kenyataan. Oh, Tayang. Kasihan sayang aku. Coba kalau ada aku di sana. Pas udah aku peluk, aku nyanyiin Nina Bobo, terus aku... Kamu sendiri kenapa jam segini belum tidur? Kamu pasti lagi ada yang dipikirin kan? Kenapa? Cerita aja. Jujur aku masih kepikiran omongan Rizky tadi sayang. Apa mungkin semua yang Rizky tuduhin soal papa itu benar? Mungkin itu cuman emosi sesaatnya Rizky aja kali. Ya, Rizky kan baru aja kehilangan mamanya. Mana dia sangka dia akan kehilangan mamanya secepat ini. Mungkin dia lagi shock banget. Iya, aku tahu sayang. Aku sempat mikir gitu. Tapi kalau aku ingat-ingat, pas aku lihat mata Rizky, dia ngomong gitu ke aku. Kayak dia ngomong tuh, kayak emang bener. Apa mungkin dia tahu sesuatu tentang papa yang aku nggak tahu? Sebenarnya itu juga yang aku rasain batu bata. Tapi aku nggak mungkin ngomong ini ke kamu. Karena aku nggak mau kamu kepikiran. Kayak aku harus ngomong sama Rizky deh soal ini sayang. Aku harus tanya sama dia, maksud dia ngomong kayak gitu tuh apa? Iya, kamu boleh tanya Rizky. Tapi menurut aku, kamu jangan tanya sekarang ya. Nanti aja kalau suasananya udah lebih tenang, kamu boleh deh tanya sama Rizky. Kan sekarang Rizky lagi berduka. Kita harus bisa ngertiin dia. Ya, aku juga tahu sayang, aku nggak mungkin ngomong sama dia sekarang. Tapi aku pasti akan tanya ke dia nanti. Jam segini pangeran masih ngobrol sama cewek asongan itu. Bener-bener nggak tahu waktu. Tapi kayaknya mereka lagi ngomongin Rizky. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kematian Lydia? Aku takut Lydia pernah ngomong sesuatu ke Rizky soal aku. Dan Rizky akan sampein itu ke pangeran. Aku harus melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Apa aku restuin aja hubungan pangeran sama Putri ya? Supaya semua orang gak ada yang curiga sama aku kalau aku yang bunuh Lydia. Itu bagus juga itu. Kayaknya besok aku harus nemuin Nawang dan Raymond untuk bicarain soal ini. Ya,